Punya beberapa pertanyaan untuk Anda jawab. Saya dan beberapa teman India tidak selalu menghubungkan kejadian 11 September dengan terorisme. Karena begitu banyak kejadian yang terjadi di India. Lebih dari 20.000 orang terbunuh di Kashmir, 200 orang Muslim terbunuh di Gujarat. Jadi banyak peristiwa yang mengkaitkan terorisme dengan India itu sendiri. Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bisa kita kaitkan dengan terorisme. Seperti ketika orang yang memasuki kuil waktu itu dengan tindakan terorisme. Saya berterima kasih pada Dr. Zakir Naik karena telah menjernihkan pengertian yang salah terhadap terorisme dan jihad. Pertanyaan saya adalah, tadi Anda bilang hanya karena satu orang kita tidak boleh menyerang sebuah negara. Saya ingin tanyakan begini. Seandainya saya pergi ke suatu tempat di A dan saya menyebabkan kehancuran di sana. Anggaplah saya membunuh ribuan orang di sana. Lalu setelah itu saya kembali ke negeri saya, India. Kemudian negara A itu lalu membawakan bukti pada pemerintah India dan menyatakan bahwa orang ini telah mengakibatkan kehancuran. Tapi India terus-terusan berkata bahwa bukti-bukti yang diberikan itu adalah tidak sah. Dan bukti-bukti itu pun dipaparkan kepada negara-negara lain. Mereka menyetujuinya. Seandainya negara ini tetap saja tidak menyerahkan saya, lalu apa aksi yang negara lain itu harus ambil? Dan juga tindakan apa yang harus dilakukannya? Sebentar, saya belum selesai. Ada satu hal lagi, yaitu kalau bukti bahwa negara ini membiarkan orang ini membajak pesawat, negara ini mengizinkan teroris itu untuk memasuki pesawat dan pergi dari negara itu untuk kembali ke negaranya. Dan yang jadi pertanyaan saya adalah, kalau memang begitu kejadiannya, apa yang harus dilakukan negara itu? Jadi seandainya saya kembali ke India setelah mengakibatkan kehancuran dan pemerintah India belum mau menyerahkan saya, dan bukti-bukti sudah diberikan, tapi semua itu dianggap tidak sah oleh pemerintah India, apa aksi yang harus diambil oleh negara itu? Jadi apa yang harus dilakukannya? Ini merupakan pertanyaan yang bagus. Bukan hanya pertanyaannya bagus, tapi juga analogi yang baik mengenai apa yang terjadi 11 September. Jadi kita kembali ke 11 September. Ditanyakan apa yang terjadi jika dia sendiri pergi ke negara lain, menyebabkan ribuan orang menderita, lalu kembali, dan negara lain itu memberikan bukti-bukti pada pemerintah India, tapi tidak diterima. Omar Ragi bukan teman saya. Dia memberitahu Amerika. Dia bilang berikan saya bukti. Namun pemerintah Amerika tidak bisa memberikan bukti. Mereka hanya memberikannya pada Tony Blair. Mereka memberikan pada Musharraf, dan Musharraf bilang ya buktinya cukup. Saya sudah lihat buktinya, tapi saat pemerintah Afghanistan meminta buktinya, mereka tidak bisa memberikan bukti itu pada pemerintah Afghanistan, dan mereka hanya memberikannya pada Tony Blair. Ini tidak masuk akal. Ada yang aneh dengan buktinya. Sampai hari ini Osama bin Laden adalah tersangka utama. Ini hanya hipotesa. Buktinya seharusnya bukti pasti, dan jika mereka punya bukti yang pasti bahwa Osama bin Laden pelakunya, Afghanistan harus menyerahkan Osama bin Laden sekarang juga. Jika kau telah melakukan sesuatu di negara lain dan negara itu memberikan bukti, tapi pemerintahmu menolaknya, maka kau bisa pergi ke pengadilan internasional. Di mana pengadilan internasional yang bisa menyidangkan kasus Osama bin Laden sekarang? Di mana? Ada peraturan internasional. Apa kalian tahu peraturan internasional? Jika ada peraturan-peraturan ekstradisi antara dua negara asing, contohnya jika India dan Inggris memiliki peraturan ekstradisi, maka apabila ada kriminal India yang pergi ke Inggris, India bisa meminta dia dikembalikan. Contohnya Nadim. Kalian tahu Nadim, si penggubah musik. Pemerintah India bilang dia melakukan tindakan kriminal. Namun saat diberikan bukti di Inggris, di pengadilan Inggris malah bilang bahwa bukti-bukti itu tidak sah. Inggris malah menuntut pemerintah India agar India membayar para pengacaranya, pengacara Nadim. Itu Nadim. Bukti yang diberikan cukup, tapi mereka mengatakan bukti itu tidak sah. Apa lalu India harus berperang dengan Inggris? Tidak kan? Itu tidak boleh. Setidaknya pemerintah India telah memberikan bukti, tapi Amerika sama sekali tidak memberikan bukti pada Afghanistan. Jadi apabila Anda pergi ke Saudi dan bagian Arab lainnya, Anda melakukan sesuatu di sana dan Arab Saudi memberikan buktinya di sini, dan Anda memang pelakunya, namun pemerintah India tidak menyetujuinya, maka pemerintah Saudi dan negara Arab tidak berhak membombardir India.
Tidak berhak sama sekali. Islam tidak memberikan izin walau Anda pelakunya. Walau Anda membunuh 1 juta orang, mereka boleh menangkapmu jika mereka bisa, tapi tidak boleh membandir orang-orang tidak bersalah. Tidak boleh. Itu bukan jalan Islam. Sama seperti kita membicarakan peristiwa di Kashmir, di Gujarat, di Aksaldam. Menurut saya, apapun alasannya, mengapa 2 teroris itu datang ke situ, dalam Islam kita tidak boleh menghancurkan biara. Kita dilarang membunuh orang-orang beriman. Siapapun yang pergi ke biara, tempat ibadah, kuil, dan membunuh orang tidak berdosa sudah melanggar Al-Quran. Kita harus mengutuk perbuatannya. Hanya karena 2 orang itu, yang entah apa alasannya, dan mereka menyimpan surat, bahwa mereka percaya, datang dari Ta'iri de Kisak. Kisak adalah kata Arab, yang berarti kita boleh balas dendam. Di situ alasannya ditulis karena keluarga mereka telah dibunuh. Seandainya keluarga mereka memang dibunuh, mereka tidak berhak untuk membunuh 44 orang lain. Alasannya mungkin orang lain, tapi perbuatannya tidak. Jika mereka memang tahu siapa yang membunuh keluarga mereka dan mereka membalas dendam padanya, itu hal yang berbeda. Bagaimana mereka bisa membunuh 44 orang yang tidak berdosa dalam Islam? Walaupun kau tahu siapa pelaku kejahatannya. Surat Al-Ma'idah bab 5 ayat 32. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu pembunuh orang lain, atau bukan karena telah membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Hanya apabila orang itu sudah pasti melakukan kejahatan atau membunuh orang lain, itu satu-satunya alasan kau boleh membunuhnya. Selain itu tidak boleh sama sekali. Islam sangat mengutuk perbuatan semacam itu. Terima kasih. Salam semuanya. Sebagai Muslim, saya secara pribadi ingin bertanya. Dalam situasi sosial dan politik saat ini yang sangat suram, dan apa yang terjadi di dunia saat ini, saya merasa sangat sulit untuk bergabung dalam organisasi, bahkan untuk memutuskan yang mana yang benar. Pada masa ini, orang berprasangka dan menganggap bahwa pengikut suatu kepercayaan mencerminkan kepercayaan itu sendiri. Dengan argumen seperti itu, bagaimana saya bisa berdiri teguh? Bagaimana caranya untuk menjaga arti sebenarnya dari kepercayaan saya? Ada konflik pendapat antara saya dan teman-teman Islam saya. Menurut Anda secara pribadi, apa Anda menyetujui tindakan Saddam Hussein, semangat dari seorang pejuang, dan kematian orang Palestina dengan bom bunuh diri? Kalau boleh saya simpulkan, inti pertanyaannya adalah konflik pendapat. Dan dia tidak tahu harus berpihak kemana. Siapa yang harus dia setujui dan siapa yang tidak dia setujui. Jadi dia bertanya pada saya, apa saya setuju dengan yang terjadi dengan mujahidin di Palestina? Apa saya setuju dengan tindakan Saddam Hussein dan sebagainya? Saudari, dengarkanlah saya. Sebagian besar ini adalah masalah politik. Tapi menurut saya, setiap orang punya tujuan masing-masing karena saya banyak bepergian. Salah atau benar, wallahu a'lam, saya tidak bisa memutuskan. Namun, sebab utamanya adalah beberapa orang tertentu dan para politikus. Sekali lagi politikus. Karena alasan politik, mereka menjadikan seseorang kambing hitam. Itulah sebabnya mereka berusaha agar masalah tersebut diselesaikan. Saya seorang Muslim. Jika Anda bertanya, apa yang seharusnya saya jawab? Saya hanya bisa bicara kebenaran. Jika seseorang telah mencelakakan seseorang, jika ia membunuh atau melakukan hal lainnya, kalau memang iya, maka balas dendam itu diizinkan. Jika tidak, maka tidak. Yang Anda tanyakan tadi tentang kasus pribadi seperti Osama bin Laden dan Saddam Hussein, saya tidak tahu latar belakang mereka. Saya hanya bisa memberi nasihat, saya tidak bisa memberi keputusan. Saya sama sekali tidak mengenal mereka. Saya tidak bisa memberikan pendapat. Jadi menurut saya, wallahu a'lam, Allah tahu yang terbaik. Allah tidak akan bertanya apakah Osama bin Laden seorang teroris atau bukan. Yang saya tahu, jika dia salah, jika dia melanggar ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah, dia salah. Jika tidak, berarti dia benar. Jadi bukan hak saya untuk menghakiminya. Yang saya tahu, saya harus membaca Al-Quran, firman-firman Allah. Pertanyaan ini tidak perlu ditujukan pada seseorang yang sudah berpergian bolak-balik ke Afghanistan dan tempat-tempat lain. Kita semua bisa lihat di surat kabar. Anda Muslim dan saya juga Muslim. Allah Tuhan yang Maha Besarlah yang berhak menghakimi seseorang. Jadi Saddam Hussein itu teroris atau bukan? Kita harus berkata, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Kita tidak menyetujui dan tidak juga mengutuknya. Jika ada bukti kuat atas diri seseorang, baik itu Muslim, wal jamaah, yang terbukti salah menurut Al-Quran, maka kita harus mengutuknya. Tapi jika